rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Qala Syekhul Mu'allif babu naskhil ma'u minal ma' wa wujubil ghusli biltiqa'il khitanaini. Wa bihi laiqal wa haddatsani Zuhair bin Harbin wa Abu Ghassan al-Mis'ami tahwil wa haddatsana Muhammad bin al-Musanna wa ibn Bashar qalu haddatsana Mu'adz bin Hisham qala haddatsani abi an Qatada wa Matar anil Hasan an Abi Rafi' an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'aibihal arba' thumma jahadaha faqad wajaba alaihi al-ghuslu wa fi hadithi Matarin wa illam yunzil qala Zuhairun min bainihim baina ash'ubiha al-arba' wa bihi laiqal haddatsana Muhammad bin Amr bin Abbad bin Jabalah haddatsana Muhammad bin Abi Adi tahwil wa haddatsana Muhammad bin Musanna wa haddatsani Wahb bin Jarir kilahuma an Syu'bah an Qatadah bihadzal isnad mithlahu ghayra anna fi hadithi Syu'bah summa ijtahada wa lam yaqul wa illam yunzil wa haddatsana Muhammad bin Musanna wa haddatsana Muhammad bin Abdullah al-Ansari haddatsana Hisham bin Hassan haddatsana Humaid bin Hilal an Abi Burdah an Abi Musa al-Asy'ari tahwil wa haddatsana Muhammad bin Musanna wa haddatsana Abdul A'la wa hadha hadithuhu haddatsana Hisham an Humaid bin Hilal qala wa la a'lamuhu illa an Abi Burdah an Abi Musa qala ikhtalafa fi dhalika rahtun minal muhajirin wal ansar faqala al ansariyun la yajibul ghuslu illa minad dafqi aw minal ma' wa qala al muhajirun bal idza khalata faqad wajabal ghuslu qala Abu Musa fa ana ashfikum min dhalik faqumtu fasta'dhantu ala Aisyah fa udhina li faqultu laha ya ummah aw ya ummal mu'minin inni uridu an as'alaki an syai' wa inni astahyiki faqalat la tastahyi an tas'alani amma kunta sa'ilan anhu ummaka allati waladatka fa inna ma ana ummuk qultu fama yujibul ghusla qalat 'alal khabiri saqata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abihal arba' wa massal khitanul khitan faqad wajabal ghuslu. Haddatsana wa bi laiqal haddatsana Harub bin Ma'ruf wa Harub bin Sa'id al-Aili qala haddatsana Ibn Wahbin akhbarani Ayyad bin Abdullah an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah an Ummi Kulthum an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yujami'u ahlahu thumma yuksilu hal alaihi ma al-ghuslu wa Aisyatu jalisah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la af'alu dhalik ana wa hadhihi thumma naghtasil. Nah. Baik. Telah kita dengar tadi matan hadis yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini tentang sebenarnya hadis kemarin kita udah pernah bahas hadis yang ini. Maka Imam Muslim membuat satu bab yang sebelumnya kan dia meriwayatkan hadis-hadis yang bersifatnya masih umum ketika orang melakukan jima ya antara suami dan istri tentunya itu kan awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewajibkan baginya mandi, cuman dijelaskan igtasil, artinya igtasil itu kemaluannya watawaddo ya, itu di riwayat yang pernah kita baca di bab sebelumnya. Lalu apa? Karena dijelaskan juga oleh Imam Muslim padahal di salah satu sisipan judul daripada bab sebelumnya itu ya, bahwa hadis ini mansukh ya dengan hadis izal taqa
al-khitani wajibal ghuslu, atau hadis innamal ma minal apa. Jadi innamal ma minal ma itu dihapus atau mansuh dengan hadis izal taqa al-khitani ya wajaba al-ghuslu. Nah, jadi Imam Muslim ini mempertegas tentunya dengan membuat apa? Membuat bab di dalam sahih kitab sahihnya. Walaupun sudah disindir sebenarnya di dalam bab sebelumnya itu. Ya. Yaitu dibuatlah bab yang khusus tentang apa? Naskhi innamal ma'u minal ma'. Artinya apa? Bab ini menjelaskan ya, bab ini menjelaskan dihapusnya hadis. Nah, di sini ada apa? Ada idofah yang di makhzufah. Berarti apa? Naskhu hadis innamal ma'u minal ma'. Jadi ada hadis yang dihapus. Mana hadisnya? Innamal ma'u minal ma'. Yang dihapus hadisnya adalah hadis yang lafaznya sesungguhnya air. Maksudnya apa? Al-ghuslu. Ya, sesungguhnya mandi itu disebabkan karena keluarnya air mani. Ma yang kedua adalah air mani itu. Innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya wajibnya mandi itu karena apa? Karena keluarnya air mani. Ya. Wa wujubul ghusli bi iltiqa'il khitanaini, dan dia apa? Diwajibkannya itu ya mandi tersebut. Jadi yang satu nih, yang hadis ini dihapus sudah, lalu diwajibkannya dengan hadis apa? Bi iltiqa'il khitanaini, dengan hadis yang menyebutkan nanti apa? Bertemunya dua khitan. Dua khitan itu artinya apa? Alat vital laki-laki dengan alat vital perempuan. Bertemunya ini bukan berarti cuma menyentuh. Aiduhulihi biqadril khasyafah. Jadi apa? Dengan syarat masuknya kelamin laki-laki itu seukuran apa sunatan, kan ada palanya itu. Nah itu dia ya, sunatannya namanya itu. Ya ini memang ya begitulah ya. Fikih itu agak porno, karena kalau nggak porno nggak bisa dijelaskan ya. Lalu Imam Muslim dia menjelaskan dengan beberapa riwayat hadis, yang diantaranya hadis yang diriwayatkan dari gurunya bernama Zuhair ibn Harb ya, kunyahnya Abu Khaisamah, namanya Zuhair ibn Harbin ibn Shaddad al-Harashi an-Nasai al-Baghdadi. Dan yang kedua dari gurunya yang bernama Abu Ghassan, namanya Malik ibn al-Abdul Wahid ya. Kemudian ada tahwil hadis. Nah, jadi Imam Muslim ini meriwayatkan dari dua gurunya, kemudian ditambah lagi wa haddatsanahu Muhammadu ibnu al-Musanna ibni Ubaid ibni Qais al-Anazi al-Basri wa Muhammad ibnu Bashar ibni Uthman al-Abdi al-Basri. Jadi ada 4 orang di dalam riwayat hadis yang akan dijelaskan di dalam bab ini oleh Imam Muslim. Dia meriwayatkan 4 guru nih. Qalu, keempat orang itu masing-masing ya, 4 orang tadi, qalu mereka berkata haddatsana, bahwa disampaikan hadis itu kepada kami oleh Mu'adz ibnu Hisyamin. Mu'adz ibnu Hisyam ibn Abi Abdullah
Ad-Dastawai Al-Basri. Ya. Qala haddatsani abi. Itu siapa nih? Tadi Muadz, bapaknya namanya Hisham. Yaitu Hisham bin Abdillah Ad-Dastawai. An Qatadah ibnu an Qatadah ibni Du'amah. Ya, As-Sadusi. Wa matarun. Ini matoren ini bukan isim, apa namanya, bukan nama. Entar dibilang hujan lagi. Wa matoren. Matoren ini nama rawi. Ya, kemarin kita udah pernah bahas itu namanya. Wa matar, yaitu Matar ibn Tohman Al-Warraq As-Sulami. Matar ibn Tohman Al-Warraq As-Sulami. Ya, nama orang. Jadi ada dua juga nih yang diriwayatkan oleh Hisham ibn Abdillah Ad-Dastawai. Kedua orang ini, Qatadah dan Matar ibn Tahman, meriwayatkan dari Al-Hasan. Hasan itu namanya ialah Hasan ibn Yasar Al-Basri. An Abi Rafi'. Abi Rafi' itu namanya Nufai' ibn Rafi' As-Sa'igh Al-Madani thumma Al-Basri. An Abi Hurairah. Jadi sumber hadis ini dari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Annahu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya, idza jalasa ar-rajulu baina syu'abiha ay syu'abil mar'ati ay bima'na mar'atihi zaujatihi. Apabila ada seorang suami, rajul ini suami, tafsirnya kepada suami, bukannya apa? Bukan orang lain nih. Kalau orang lain berzina. Ya. Idza jalasa ar-rajul ay bi ma'na az-zawj baina syu'abiha ay syu'abi zaujatihi. Apa itu asyu'ab? Syu'abil arba'. Asyu'abil arba' wahia al-yadani war-rijlani, ya. Maksudnya di antara bagian daripada apa? Kedua tangan, kedua kaki dan kedua tangan siapa? Istrinya. Artinya ini kinayah anil jima. Kalau kita artikan maknanya secara harfiah itu enggak akan bisa pas. Jadi ada orang duduk di atas apa? Di atas badan istrinya. Maksudnya begitu. Ini kan kinayah namanya jima. Kinayah tentang orang itu mau melakukan apa namanya? Jima. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Fathul Bari. Di dalam kitab Fathul Bari itu dijelaskan oleh siapa? Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa yang dimaksud baina syu'abiha wa huwa kinayatun 'anil jima'. Jadi kalau ada suami tadi sudah di atas tubuh istrinya yang menggambarkan dalam tanda kutip melakukan yang namanya jima', bersubuh. Ya, melakukan hubungan intim. Tsumma jahadaha. Jahada itu artinya jama'aha. Al-jahdu itu artinya berupaya keras. Ya. Berupaya keras. Dengan apa? Ay harrakaha biquwwah. Menggerakkan dengan tenaga. Iya. Ya, kalau yang jomblo nggak ngerti deh.
Jadi makna kata-kata jahada ini, kali lafaz ini diartikan oleh apa? Oleh ulama ahli lugah, artinya ai jama'aha. Kemudian dia lakukan yang namanya jima. Ya. Jadi sudah apa? Sudah di atas badannya, lalu dilakukanlah yang namanya hubungan intim tersebut. Faqad wajaba alaihil ghuslu. Dari mana kita bisa tahu jahadaha ini dalam artian dilakukan atau tidak jima itu? Masuk apa enggak alat vitalnya? Ini enggak disebutkan di sini. Tapi kalimat jahada itu dalam pengertian jamaah au harakaha biquwah. Artinya dia menggunakan suatu gerakan itu dengan apa? Dengan tenaga. Ya berarti iyalah. Kecuali didiem aja ya nggak bakalan lah. Ini kan ada apa? Ada upaya namanya. Ada upaya, ada gerakan ya yang menunjukkan kepada perbuatan apa? Perbuatan jima tadi. Ya. Jadi ini ahli lughah itu melihat konteks hadis itu ya, bukan berarti apa? Hanya sekedar jamaah. Kalau dikatakan jamaah, orang begitu ketemu dikatakan jima. Tetapi kalau nggak ada upaya, tenaga tadi, jahada sebagian ahli lughah sebagaimana di dalam kitab Qamus itu dikatakan aharrakaha, lalu digerakkan dengan apa? Bil quwwah, dengan tenaga. Maka itu biasa-biasa saja. Justru itulah pentingnya di dalam mengartikan hadis itu, bukan hanya dari sisi apa? Dari sisi lafaz yang mengandung satu arti ya, yang berkenaan dengan hukum. Tapi dari sisi bahasa pun harus kita apa? Harus kita dalami sehingga apa? Nanti bisa kita pahami dari hadis ini. Oh, kalau gitu orang yang berada atau yang duduk di atas tubuh istrinya itu berarti dia melakukan jima benar-benar dalam pengertian ya sebagaimana yang dimaksud, bahwa jima itu ada isyaratnya. Mana? Masuknya alat vital, itu jima. Ini dengan kata-kata apa tuh? Jahadah tadi ya. Karena kalau katakan oh dia jima, ya orang kalau udah ngentuk ya udah jima namanya. Izal taqa khitana ini kan jima. Selesai kan? Tetapi kalau dalam konteks hukum fikih ya, orang itu belum dikenakan sanksi apa? Kalau seandainya dia berzina. Oke. Kalau seandainya dia berzina. Kemudian apa? Dikatakan wahwa wata'aha atau jama'aha. Jama' itu kan artinya dia nyatuin, bersatu, ketemu. Tetapi belum ada dilaksanakan. Boleh nggak dihukum? Derah, cambuk. Boleh, kenapa? Belum masuk dalam ranah pelanggaran. Karena itu nggak bisa dituduh dia itu berarti jima. Baru ketemu doang. Ya, baru ketemu doang. Begitu juga ketika dia lagi puasa. Lagi puasa. Ujung nggak tahan, ketemu deh antara dua khitan tadi tuh, dua sunatan laki sama perempuan ketemu. Ini boleh dikatakan jima belum? Kan iltiqa tadi itu kan iltiqa khitana itu. Tetapi nggak ada indikator masuk kepada kemaluan wanita itu belum. Maka ini nggak batal puasanya dan dia nggak wajib bayar kafarah. Itu kan di situ ada hukum namanya. Permainan bahasa ini kalau kita nggak dalami, kita jadi apa? Keder. Oh, kalau sudah ada indikasinya makna jima itu dalam pengertian masuknya alat vital ke dalam alat vital, alat vital laki ke dalam alat vital perempuan, seukuran khasyafahnya, ya palanya itu. Nah, udah. Ya kalau sampai ujungnya itu ujung sunatan. Berarti itu udah kena. Nah, kalau belum baru ketemu doang, bagaimana dia bisa dikenakan hukum? Berarti nggak batal puasanya dan tidak wajib untuk membayar kafarah.
Itu hukum gitu. Jadi aspek bahasa ini memiliki peran di dalam kita mengistinbat hukum. Makanya nggak bisa, apalagi antum yang apa namanya penggeliat Al-Quran dan ilmu Al-Quran. Al-Quran itu luar biasa bahasanya. Banyak yang harus kita apa? Yang harus kita explore bahasa-bahasa Al-Quran. Karena maknanya sangat ribet. Kalau kita nggak rajin tuh membaca kamus. Kamus itu apa saja? Kamus yang apa? Yang akan memberikan kemudahan di dalam mengartikan makna Al-Quran tadi. Saya punya teman waktu di Mekah belajar, itu rajinnya luar biasa. Dia baca apa? Kamusnya munjid. Ya biasa digontor dulu. Kita baca munjid tuh. Kalau mau apa? Mau melihat kamus munjid. Munjid kan karangan orang Kristen itu, bukan orang Islam. Ya. Tetapi apa? Ilmu. Nggak masalah. Ya kalau mau kamus Al-Ma'ani, beli kamus Ma'ani. Ya. Itu banyak sekali kamu apa namanya kitab-kitab kamus. Fairuz Abadi juga punya kamus. Nah, dengan kamus inilah kita bisa apa? Kita bisa melihat dasar kata ini sebenarnya dari mana diambilnya, masdarnya bagaimana, maksudnya bagaimana, apakah ini ya bisa menjadi fi'il muta'addi ataukah fi'il lazim. Itu kan dari bahasa kan. Nah, maka orang kalau nggak rajin membaca, mengkaji dari bahasa tersebut, ini nanti kita akan sulit nih untuk menerjemahkan Al-Quran tuh makna, mengartikan makna yang pantas. Ada terkadang kata-kata itu tepat bagi kita, tetapi yang dimaksud di dalam Al-Quran ini nggak tepat. Sama kita udah tepat, oh ini cocok nih, tetapi nggak sebagaimana yang dimaksudkan. Nah nanti apa tuh? Lari lagi ke ilmu tafsir, ya, lari lagi ke ilmu tafsir. Jadi bahasa, ilmu tafsir, kemudian apa namanya usul tafsir, ya, itu harus kita kuat itu, baca rajin, murojaah. Ya. Jadi ini penting untuk kita mengerti tentang masalah bahasa juga. Baik. Kemudian dikatakan faqad wajaba alaihil ghuslu. Maka wajibnya atas siapa itu tadi? Kalau kita mengartikan wajaba alaihi ay wajaba ala zauji. Maka wajib atas si suami tadi al-ghuslu. Lalu hukumnya si wanita bagaimana? Disebutkan nggak di sini hadis? Nggak disebutkan kan? Orang bisa mengatakan, oh kalau gitu dia nggak wajib mandi. Nggak bisa. Padahal nggak begitu maksudnya ya. Baik yang melaksanakan atau yang dilaksanakan tadi itu, baik fa'il dengan maf'ul sama-sama mandi. Betul nggak? Disebutin nggak di sini hadis ini? Enggak kan? Nah itulah. Ini kan namanya mafhumnya, namanya. Mafhum mantuknya. Apa yang disampaikan di dalam hadis ini, karena kalau tadi iza iltaqa al-khitani berarti kan ada dua pelaku kan, masih cuma satu pelaku. Emang bisa dia menjima dengan tunggal angin mau jima? Nggak mungkin kan? Nah, kok kenapa di sini nggak dijelaskan wajaba alaihima? Harus dijelaskan wajaba alaihima al-ghuslu. Tapi di sini dijelaskan wajaba alaihi al-ghuslu. Maksudnya baik yang melakukan atau yang diperlakukan tadi pun wajib mandi. Ya. Wa fi hadisi. Nah, kalau kita lihat sepintas, ini enggak disebutkan nih sama adanya ya. Sama adanya keluar mani atau tidak keluar. Hadis ini umum, nggak dijelaskan. Yang menjadikan hadis ini
ya menjelaskan tentang wajibnya mandi yang seperti apa. Kalau ketemu doang kan nggak harus mandi. Tadi udah karena ada kalimat jahadah, oh maknanya jima, karena ada upaya keras, nggak mungkin, ya. Kalau nggak ada upaya keras nggak mungkin terjadi yang namanya jima. Lalu apa? Dikatakan wajib alihil ghuslu, wajib baginya itu untuk mandi. Wa illam yahsul bihi inzalun ay khurujul mani. Sekalipun, ini artinya, maka nggak dijelaskan, sekalipun orang yang melakukan jima itu tidak mengeluarkan si laki ini yang namanya mani. Karena nggak dijelasin ini. Jadi apa hadis ini? Sifatnya apa? Umum. Sama adanya orang itu yang melakukan jima keluar atau tidak keluar mani. Yang penting apa? Yang penting dasarnya adalah dukhulu al-khitan atau khasafah. Itu dia tuh. Jadi kita harus ingat tuh mindset kita di dalam mengartikan hadis ini. Hadis ini kan jelaskan mau keluar masa wudu. Oke? Kayak apa? Kisah kemarin Rasulullah datang ke tempat salah seorang Bani Salamah, nggak sempat melakukan tugasnya kan gitu terhadap istrinya sampai kainnya merorot kan, buru-buru pakai, wah kelihatan loh kan gitu ya. Kan dia tuh belum terjadi tuh. Apanya yang belum terjadi? Belum keluar, belum sempat. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan kepada dia untuk apa? Untuk mencuci dan berwudu. Itu hadis yang pertama tuh. Jadi dulu di awal Islam orang yang jima itu tidak wajib mandi ketika apa? Dia itu nggak mengeluarkan sperma di awal Islam. Nah kemudian baru tuh. Jadi kan bertahap. Sehingga ditetapkanlah hukum sama adanya Anda berjima itu mengeluarkan mani atau tidak, ya. Maka apa? Wajib atas kedua suami dan istri untuk mandi wajib atau mandi janabah. Ya. Sehingga apa? Di dalam hadis ini Imam Syafi'i dan para ulama yang berafiliasi, ya, pemikiran dan pandangannya di dalam mengartikan hadis ini bahwa kana la yajibul ghuslu iza jama'a zaujatahu illa bil inzal. Jadi dengan hadis ini dulu awalnya orang-orang di zamannya Rasulullah dan para sahabatnya, mereka itu apabila melakukan yang namanya jima lalu tidak terjadi yang namanya keluar mani, tidak wajib mandi, artinya enggak janabah. Dulu tuh di amandemen lah dengan hukum yang baru. Ini kan ada terjadi amandemen. Tapi siapa yang mengamandemen? Rasul. Kenapa? Karena hadis tidak mungkin dihapus dengan apa? Dengan asar sahabat. Nggak mungkin. Karena nggak seimbang. Asar sahabat itu yaitu riwayatnya apa? Riwayatnya sahabat. Tapi kalau hadis ini adalah riwayatnya Rasul. Mungkin nggak asar sahabat bisa ngalahin? Nggak mungkin. Harus yang sejajar atau yang lebih tinggi. Ya. Kemudian diamandemenlah oleh Rasulullah SAW. Ya. Dengan hadis ya tadi iza iltaqa al-khitani, ya, atau khitanaini, iza iltaqa, ya, al-khitani, ya, wajaba al-ghuslu. Sehingga dikatakan sini kemudian apa, ya, summa sara yajibul ghuslu bidunihi. Nah, kemudian terjadilah perubahan hukum sehingga orang suami istri itu yang melakukan, ya, hubungan intim menjadi apa? Menjadi wajib mandi
menjadi wajib mandi tanpa, sekalipun tanpa mengeluarkan yang namanya sperma. Dah. Karena apa? Karena sudah terpenuhi unsur yang namanya jima tadi, yaitu masuknya kelamin, ya, kepada kelamin wanita seukuran khasafah, kepalanya maksudnya, ujung kepala itu khasafah. Kemudian wal hadisu as-sabiqu mansuhun bihadzal hadis, artinya hadis yang sebelumnya itu, ya, itu dihapus dengan hadis ini, yaitu hadis bulbab, ya. Lalu apa? Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dia memiliki pandangan di dalam mengartikan, ya, dalam hadis ini. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu? Annal haditsa laisa bimansukh. Jadi seakan-akan apa? Ada sanggahan nih. Pendapat yang berbeda antara pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan siapa? Imam Syafi'i dan para a'immah. Ibnu Abbas ini sahabat. Sedangkan Imam Syafi'i tabi'in. Bagaimana nih? Kok bisa ada perbedaan pendapat? Sahabat, gimana kita mau lawan sahabat? Ya. Di dalam ini kan takwilnya atau penafsirannya Sayyidina Abdullah bin Abbas dikatakan bahwa annal haditsa laisa bimansukhin, bahwa sebenarnya hadis itu bukan mansuh, bukannya mansuh, ya. Balil murad bihi nafyu wujubil ghusli birru'ya fin naum. Berarti apa? Ada perbedaan penafsiran. Hadis tersebut adalah hadis yang menjelaskan, ya, tidak wajib mandi janabah yang disebabkan jimanya itu karena mimpi. Jauh kan nih? Karena mimpi itu tafsiran siapa? Abdullah bin Abbas, ya. Jadi menurut Ibnu Abbas, bukan hadis ini nggak mansuh, tapi kan nggak seperti itu. Imam Syafi'i beda mentawilnya. Nah, ini diantara ijtihadnya siapa? Ijtihadnya Abdullah bin Abbas. Jadi sahabat dulu udah pada ijtihad, ya. Sehingga apa? Dianggap orang yang mimpi tadi, mimpi enak, ya, dalam tidurnya, kalau seandainya dia tidak mengeluarkan mani, maka nggak wajib. Itu jelas, ya, nggak perlu pakai hadis ini. Ada hadis yang lainnya. Tetapi kan kita harus hargai ini. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas ini termasuk min kibar sahabat. Wa hadzal hukmu baqin, sedangkan hukum ini masih berlaku, gitu. Yakni ma'mulun bihi fil ihtilam. Ya iyalah, orang yang mimpinya itu mimpi enak, kemudian nggak mengeluarkan mandi, begitu bangun nggak, kok kering aja tuh, berarti apa? Wajib nggak mandi? Nggak wajib kan? Ibnu Abbas mengatakan hadis ini berlaku masih berarti. Cuman kan kayaknya kan harusnya dijelaskan apabila orang itu mimpi, kan gitu ya, kemudian terjadilah. Jadi ini seakan-akan dia menggambarkan apa yang dilakukan tadi itu kalau seandainya dalam mimpi, mimpi, sehingga dianggap hukum ini masih tetap berlaku. Jadi walaupun orang itu mimpi enak lama gitu, tapi nggak keluar, ya udah nggak wajib mandi, karena ukurannya itu udah mengeluarkan. Jadi kan nggak harus jima. Yang namanya mandi janabah nggak harus jima, sekalipun dia mimpi. Ketika dalam mimpi itu dia mengeluarkan
Air mani wajib. Wajib mandi. Kemudian fa innahu la yajibul ghuslu fihi. Maka tidak wajib bagi orang yang mimpi tadi. Ya, ketika dia tidak mengeluarkan air mani itu harus mandi janabah. Wa amma fil jima'i famansukhun. Adapun hadis yang diberlakukan, hadis ini yang diberlakukan nih di dalam perihal yang menyangkut dengan yang namanya hubungan intim, maka itu dianggap apa? Mansukh. Dan itu dinyatakan juga oleh siapa? Abdullah ibni Abbas. Jadi Abdullah ibni Abbas itu ada dua penafsiran. Yang pertama, kalau seandainya orang itu dalam mimpi, nah ini hadisnya ini bisa masuk seperti itu. Satu, nggak mengeluarkan air mani, nggak wajib untuk mandi janabah. Yang kedua, hadis ini juga berlaku bagi orang yang jima. Kalau begitu, kalau orang yang jima ini bagaimana? Kalau dia nggak keluar, sama dong sama mimpi tadi, nggak wajib. Hah? Nggak wajib apa? Nggak wajib mandi janabah kan? Kalau diberlakukan di hadis ini, sama seperti hadis mimpi tadi, berarti nggak juga dong. Bagaimana nih? Karena itulah Ibnu Abbas mengatakan kalau seandainya hadis yang ini nih, yang berkenaan dengan masalah jima itu dianggap mansukh. Artinya apa? Wajib mandi. Wajib mandi. Sehingga sekalipun tadi keluar atau tidak keluar, kalau yang jima tadi bukan yang mimpi, wajib mandi. Berarti apa? Selesai udah. Sama dong kalau gitu Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan Imam Syafi'i. Cuman di awalnya aja kita kaget, kok Imam Syafi'i bisa apa? Bertentangan pendapat dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Oh, ternyata dia memiliki penafsiran yang berbeda tentang hadis ini. Hadis ini berlaku itu bagi orang yang mimpi. Ya iya, kalau yang mimpi nggak apa-apa. Kalau memang nggak keluar, nggak wajib mandi janabah. Tapi apa? Setelah itu mengatakan adapun yang berkenaan dengan praktek legal, legalnya. Artinya apa? Secara langsung bukan di mimpi, ya itu mansuh. Ya udah kalau gitu sama saya. Ya, Imam Syafi'i kan begitu juga sama. Dan itu bukan hanya Imam Syafi'i, jamaahir ulama. Ya. Sebagaimana itu dijelaskan oleh siapa namanya? Imam Al-Munzir, ya. Wa fi hadis Matari, dan di dalam lafaz hadis atau riwayatnya hadis Matar itu terdapat kata-kata wa in lam yanzil. Nah, wa in lam yanzil. Berarti ini kan ada riwayat. Ada riwayat. Kalau di sini wajaba alihil ghuslu. Berhenti. Tapi di dalam riwayatnya Matar ibn Tohman dikatakan wa in lam yanzil. Ada enggak ziyadah? Tambahan lafaz. Nah, yang jadi masalah begini saudara-saudara. Di dalam riwayat hadis, ketika terjadi penambahan lafaz itu boleh atau tidak? Yang seakan-akan lafaz hadis itu enggak ada, lalu ditambahin gitu. Kalau orang yang sikoh, yang bisa dipercaya nih riwayatnya, itu dibolehkan. Ziyadatus sikoh makbulah. Tambahan riwayat atau lafaz dari apa? Perawi yang sikat itu bisa diterima. Itu kaidah. Berarti dengan hadis ini dua riwayat ini, ya, kita bisa menyatukan. Nah, ini namanya ijma baina riwayataini. Kalau kita menggunakan riwayat yang pertama, enggak disebutkan wa in lam yanzir, berarti apa? Dia enggak wajib mandi itu kalau seandainya tidak keluar mandi. Tapi di dalam riwayat Matar ibn Tohman itu dijelaskan wa in lam yunzil, sekalipun
dia itu enggak mengeluarkan mani. Berarti kan dua ini harus diijma. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya muqayyad. Disatuin. Oh, ternyata kalau disatuin, orang yang jima tadi ya dia wajib mandi sama adanya keluar atau tidak. Kalau sudah memenuhi unsur kata-kata jima tadi, bil juhud, dengan apa? Dengan segenap kekuatan, kan gitu ya. Dengan segenap kekuatan. Qala Zuhairun min bainihim, di antara ya, min bainihim baina asy'ubiha, di antara apa? Mereka itu baina asy'ubiha. Asy'ub tadi kita ada syu'biha. Kalau yang di dalam hadis yang tadi kita baca itu baina syu'biha. Kalau di dalam riwayat-riwayat yang lainnya dikatakan min bainihim baina asy'ubi, jama' syu'bah. Syu'bah tadi udah dijelaskan bahwa apa? Dua tangan, dua kaki. Orang itu di atas duduk. Apa kata Al-Hafiz Ibnu Hajar? Itu kinayah anil jima. Kinayah anil jima. Al-arba ya, yang 4, jadi dua tangan dua kaki. Kemudian hadis yang kedua sekarang. Jadi ini jelas sudah bahwa apa hukumnya hadis yang menjelaskan bahwa kalau orang berjima tidak mengeluarkan air mani yang tadinya tidak wajib mandi, maka dihapus dengan hadis yang tadi kita bahas bahwa dia sekalipun tidak mengeluarkan air mani wajib mandi. Bagi siapa itu? Bagi kedua belah pihak, baik si istri atau si suami, laki atau perempuan. Walaupun tadi hadis nggak menjelaskan, yang dijelaskan cuma wajib alaihi, kembali kepada siapa? Laki-laki kan? Perempuan nggak disebutin. Tapi itu termasuk di antara. Kenapa? Karena jamaah itu artinya apa? Dua belah pihak. Kalau jamaah itu dari satu pihak. Ini jamaah. Berarti apa? Ada dari kedua belah pihak. Ad-dakhil wal madkhul. Nah kalau sendiri dakhilnya kemana masuknya? Ke pintu? Nggak mungkin. Jadi sama yang memasukin dan yang dimasukin itu wajib mandi. Itu mafhumnya begitu, bahasa begitu. Hadis yang kedua, Imam Muslim ini jadi ada syawahid namanya. Syawahid itu apa? Mutabaat penyerta untuk memperkuat riwayat yang pertama. Lalu apa? Diriwayatkanlah oleh Imam Bukhari oleh Imam Muslim dari guru-gurunya hadis-hadis yang lain, walaupun itu masih dalam satu sumber, yaitu dari sahabat yang sama. Dengan bentuk lafaz hadis itu yang agak berbeda sedikit, bahkan ada yang sama, untuk memperkuat pada riwayat yang pertama. Yang pertama itu Imam Muslim mengatakan dia meriwayatkan hadis dari gurunya yang bernama Muhammad ibnu Amrin, ya, ibnu Abbad ibni Jabalah al-Ataki al-Bahili al-Basri. Qala haddatsana Muhammad ibnu Abi Adi, ya, Muhammad ibn Abi Adi. Abi Adi itu namanya Ibrahim As-Sulami, Haun. Ada lagi riwayat yang lain, yang di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari guru yang berbeda dari guru yang pertama nih. Yang pertama Muhammad ibn Amr, yang kedua siapa nih? Yang kedua Muhammad ibnul Musanna, kita udah jelaskan tadi. Qala haddatsani Wahbu ibnu Jaririn, Wahbun ibnu Jarir al-Azdi al-Basri. Kilahuma, keduanya, ya. Kalau kita lihat ini padahal ada 3 nih.
Tapi di dalam riwayat yang kedua yaitu siapa? Muhammad ibnul Musanna dan Wahab ibn Jarir meriwayatkan an Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Ataki al-Basri an Qatadah ibn Du'amah bihadzal isnad mislahu. Ini mutaba'ah namanya nih. Ya. Bihadzal isnad mislahu ay misla ma rawa Hisham. Tadi kan ada hadis itu Hisham, riwayat yang pertama. Ada yang namanya Hisham, ya. Siapa tadi Hisham? Hisham ibn Abi Abdullah, ya. Hisham ibn Abdullah Ad-Dastawai an Qatadah. Kalau di sini an Syu'bah an Qatadah. Maksudnya apa? Si Qatadah ini, ya, si Hisham Syu'bah ini memperkuat riwayatnya Hisham ibn Abi Abdullah. Itu maksudnya, ya. Adanya mutaba'ah ini ialah untuk memperkuat, ya, Qatadah itu terhadap riwayatnya Syu'bah itu riwayatnya si Hisham, ya, ibn Abdullah Ad-Dastawai. Itu namanya mutaba'ah. Tapi mutaba'ah itu rawinya itu setidak-tidaknya sejajar di dalam kredibilitasnya, akuntabilitasnya di dalam penyampaian riwayat. Dia nggak boleh lebih lemah. Kalau lebih lemah maka tidak menjadi mutaba'ah. Harus sejajar atau yang lebih tinggi, ya. Itu yang lebih mutqin. Baik. Kemudian an-nabi hadis Syu'bah, hanya saja sesungguhnya terdapat di dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Syu'bah itu summa ijtahada walam yakul wa illam yunzil. Jadi ada perbedaan riwayat. Jadi riwayat itu enggak satu. Kalau yang di hadisnya Hisham dikatakan wa illam yunzil, tapi di dalam riwayatnya Syu'bah dikatakan ijtahada. Sama, ijtihad itu tadi jamak, keluar juga ail azzalah, ya. Wa illam yanzil atau wa illam yunzil. Jadi ini jelas hadis ini merupakan hadis mutaba'ah. Sehingga hadis yang pertama itu menjadi apa? Lebih kuat. Di dalam apa? Di dalam kita itu menjadikan hadis itu sebagai argumentasi bahwa hukumnya orang yang jima keluar atau tidak keluar wajib mandi. Bukan hanya laki-laki, tapi kedua-duanya wajib mandi. Bagaimana hadisnya? Wah, hadisnya sudah kuat. Enggak cukup, tapi ada mutaba'ah. Ya, ada mutaba'ah. Penyerta namanya, hadis penyerta sebagai apa? Backup. Ya, backup hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Backup. Lalu hadis yang ketiga sekarang. Haddatsana Muhammad ibnul Musanna. Qala haddatsana Muhammad ibnu Abdullah al-Ansari. Ini Muhammad ibn Abdullah al-Ansari ini cicitnya dari Sayyidina Anas ibn Malik al-Ansari. Dari sulalahnya. Qala haddatsana Hisham ibnu Hassan al-Azdi. Qala haddatsana Humaid ibnu Hilal ibn Hubairah al-Adawi al-Hilali al-Basri. Ya. Humaid ibn Hilal ibn Hubairah al-Adawi al-Hilali al-Basri an Abi Burdata. Kita sering dengar kata-kata lafaz Burdah, Abi Burdah. Abi Burdah itu namanya Amir ibn Abdullah ibn Qais
Ya. Al-Asy'ari. An Abi Musa Al-Asy'ari, haun tahwil lagi. Wa haddatsana Muhammad ibnul Musanna. Sama tadi juga apa Muhammad ibnul Musanna, di mana yang berbeda nih? Qala hadatsana Abdul A'la. Nah, Abdul A'la yang berbeda. Karena apa? Riwayat yang pertama itu dari Muhammad ibnu Abdullah Al-Ansari. Ya. Qala hadatsana Abdul A'la ibn Abdul A'la. Jadi Abdul A'la ibn Abdul A'la. Ya. As-Sami Al-Basri. Wa hadza hadithuhu, dan ini adalah lafaz hadisnya Abdul A'la. Jadi lafaz hadisnya itu adalah riwayatnya hadis Abil A'la. Bukan siapa? Bukan bukan Muhammad ibn Hisham. Bukan Abi Burdah ya. Nah, kemudian apa? Di dalam hadis itu dijelaskan lafaz hadisnya. Haddatsana, tadi udah Abdul A'la, wa hadza hadisuhu. Ai bi mana lafzu hadisihi. Qala haddatsana Hisham, yaitu Hisham ibn Hassan ya, Al-Qurdusi. An Humaid ibn Hilal Al-Hilali Al-Basri qala wala a'lamuhu illa an Abi Burdata an Abi Musa wa qad ikhtalafa fi dzalika rahtun. Jadi saya enggak mengetahui nih, katanya siapa? Hisham ibn Humaid ibn Hilal, wala a'lamuhu illa an Abi Burdah, bahwa saya tidak ketahui hadis ini kecuali apa? Hadisnya dari hadis Abi Burdah. Abi Burdah, kemudian an Abi Musa Al-Asy'ari. Qala ikhtalafa fi zalika rahtun. Nah, di dalam hadis dikatakan apa? Telah terjadi perbedaan pendapat. Rahtun ay jama'atun. Rahtun itu jamaah. Ada sekelompok orang berbeda pendapat di dalam menyikapi hadis. Memahami, menyikapi. Siapa itu jamaah? Minal muhajirin wal ansor. Jadi kaum muhajirin sama kaum ansor terjadi perdebatan nih. Ada perbedaan di dalam mengartikan hadis. Ya, berdebat ilmu nih, bukan debat kusir. Debat ilmu. Jadi kalau bahasanya orang NU tuh bahsul masail, itulah. Ya, kalau Muhammadiyah namanya tarjih. Itu.